Aku gini deh. Ini bang, sekarang Aman. dikit ke kamera bang padanya. Oke, Oke. yuk, udah. Ya. Oke, yuk, bismillah. Oke, Bang Hardian, tiba-tiba muncul lagi nih berita kabarnya sesuai dengan tulisannya si Kata Laris bahwa Mbak Sania tidak memberikan tanda tangan permintaan dari anak-anak mau dibawa umroh katanya. Gimana nih Bang komentar? Gini ya, sebagai kuasa hukum yang pernah mengurusi perkaranya, saya komentarnya sih cuma satu hal, kenapa kok tidak diberesin gitu loh masalah komunikasi antara Atta Larik dan Sania Marwa klien saya. Artinya begini, saya menyayangkan sebetulnya hak asuh udah jelas kan klien saya punya, tapi ini kawan masih nggak punya etika untuk, ya kasarannya, walaupun dia orang tuanya, secara hukum yang mengasuh mestinya Sania Marwa dong. Nah, dia kalau memberikan nafkah, yang seperti saya komentar sebelumnya, harusnya dia gitu. Kalaupun dia ingin membuatkan paspor, Sania Marwa yang bikin paspor, dia yang ngajak jalan-jalan. Logikanya jangan dibalik-balik. Nah, ketika misalnya Sania Marwa tidak memberikan izin ya untuk memberikan paspor itu haknya klien saya. Ya artinya tolong loh, jangan maling teriak maling, itu kan jadi presiden buruk gitu loh. Dalam artian hukum sudah ditegakkan, dieksekusi dia masih mangkir. Dalam artian kepentingan psikologis anak kita hormatin, tapi dalam kepentingan hukum hak asuh masih ditetap di klien saya. Jangan dibalik itu. Jadi kalau misalnya dia bilangnya dia tidak dikasih izin, tentu saja. Karena memang yang harus bikin itu adalah ibunya, karena yang punya hak asuh. Oke. Itu pertimbangannya Sania Marwa akhirnya sampai tidak memberikan tanda tangannya itu Bang. Itu pertimbangannya. Itu yang jelas secara prinsipil ya. Yang kedua mungkin saya bisa nebak bahwa sebetulnya mungkin komunikasinya kurang baik. Seharusnya kalaupun sebelumnya sudah tersiar kabar udah ketemu, udah baik-baik, udah bisa ketemu sama anaknya ya, yang laki dan perempuan itu, harusnya ya untuk ngajak umrohnya sekalian aja gitu loh. Maksudnya ya dibicarakan baik-baik. Jangan, ini kan modelnya di fait accompli, ditodong lu mesti kasih izin nih, nggak dikasih izin lu ribut ke media, ya itu drama banget ya Bang. Oke, Bang, memang selama ini balik lagi hak asuh, haknya Sania Marwa tetap masih dipegang sama Atta Larik kan? Anak-anak masih dalam, iya, anak-anak ya. Kemarin setelah eksekusi pertama itu kemudian melihat psikologis anak, nggak ada eksekusi lanjutan. Jadi ya karena memang mungkin ya capek hati atau dipikirnya daripada mengganggu pertumbuhan anak, baiknya ya sudahlah, lagi pula itu bapaknya juga kan. Nah, diharapkan dengan ada dengan waktu yang berjalan ada kesadaran di situ. Tapi yang dilakukan malah kelihatannya sangat tidak menghargai posisi dari klien saya gitu. Makanya kenapa kok di fait accompli mau minta izin untuk bikin paspor, ya klien saya menolak, wajar dong. Nah, karena kenapa? Dia sendiri kasarnya, you already take, never give, come on man. Bang, dia juga mengancam pihak sana ingin mensomasi. Somasi aja, karena hak lu apa? Itu lucu gitu loh. Tapi sampai saat ini tidak ada surat itu? Setahu saya nggak ada. Bang, kenapa sih sampai akhirnya Sania tetap aja kabarnya pun Sania juga sempat sudah tinggal dekat-dekat sekolah anak gitu, maksudnya ngontrak gitu karena untuk melihat tumbuh kembangnya sang anak, hanya bisa melihat juga karena di sekolah gitu Bang. Kenapa sampai akhirnya ya sudah mengalah dalam artian kan gini, hidup itu kan mesti berjalan.
Artinya kan kepentingan pribadi dari seorang ibu melihat dari pertumbuhan anak-anaknya dan kegigihan dari ayahnya yang punya pikiran sendiri, membesarkan anaknya tanpa seorang ibu, dia pikirnya bisa kan. Daripada dilawan dan mengakibatkan secara psikologis itu menjadi kurang baik, klien saya dengan besar hati ya, karena dia melihat anaknya itu ya masih kasarannya ya dikasih perhatian apa segala macam sama sama ayahnya, walaupun kurang dari ibunya, tapi insya Allah lah, namanya anak-anak itu pasti akan sadar pada waktunya bahwa sebetulnya ibunya ini sayang, cuman nggak dikasih kesempatan, Nggak dikasih akses ya. nah, nggak dikasih akses, padahal hak asuh masih di ibunya. Nah, karena kan belum 12 tahun, mungkin setelah 12 tahun nanti si siapa yang paling besar bisa milih nantinya. Iya, dalam artian ya misalnya saya udah nggak mau lagi nih sama si ini, bisa aja. Tapi yang paling penting kita kasih nih kebaikan. Nah, namanya dalam posisi apapun, namanya Sania Mawa sudah dizolimin, dia tetap berbuat baik. Insya Allah kan rekam jejak itu anak-anak sekarang kan jago nih. Dia pakai teknologi segala macam gadget, dia pasti akan lihat itu bahwa ibunya berarti besar untuk tetap menjaga anaknya untuk tumbuh kembang dengan normal. Bang, ini kan umroh Bang, umroh itu kan bisa dikatakan kegiatan yang bagus Bang, tapi tetap Kasannya menolak menandatangani paspor. Mungkin gak Bang ada ketakutan Bang? Dibawa keluar jauh-jauh gitu Bang? Karena memang itu persyaratan ya, dalam artian begini, kalau misalnya ibunya itu nggak ngasih, ayahnya tuh udah ngotot, ngaca dong. Saya aja nih mau ngajak anak saya bepergian, ibunya mesti dibawa dulu nih. Karena kenapa? Yang lahirin ibunya, kan gitu. Izin itu harus dari ibunya. Supaya kenapa? Kita menghindari TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Apalagi anak di bawah umur, takutnya. Ya kan? Sekarang kan ngeri nih, ada aneh-aneh, begitu. Berarti dalam arti harus didampingi Bang ya, kasarnya Bang ya? Pemerintah Indonesia, negara Republik Indonesia sudah hadir ya untuk melindungi hak-hak dari warga negaranya, terutama anak-anak di bawah umur. Makanya persyaratannya cukup tegas. Kalau anak di bawah umur, ibunya wajib memberikan izin. Nah, kalau ibunya nggak ikut, nah, itu sebetulnya visanya susah sekali. Sebetulnya ya, tapi saya nggak ngerti kok dia bisa seolah-olah, oh ini visanya bisa diurus kalau ada izin dari ibunya misalnya. Tanda tangan ibunya gitu. Nah, it's not logic. Karena kenapa? Kalau anak-anak yang bepergian ke luar negeri, ibunya wajib Ikut sertakan ya. diikut sertakan. Kalau dia nggak mau, ya artinya dia mesti izin ke ibunya. Nah, emang seorang ibu mau ngizinin Anaknya dibawa jauh dibawa ke luar negeri, takutnya nggak pulang? Itu Berarti atas dasar itu somasinya nggak kuat Bang ya, menurut Abang ya? Menurut saya itu mengada-ada lah, terlalu drama itu. Kalaupun misalnya itu ternyata kejadian juga Bang, dia memberikan somasi. So, kalau apa nih Bang? itu hak dia, somasi itu hak. Artinya gitu loh, ketika dia komplain terhadap sesuatu, oh saya begini. So what? Hak asuh di Sania Marwa. Itu udah mutlak ya Bang ya? Mutlak. Sampai dia umur 12 tahun. Nah, ketika dia 12 tahun misalnya dia mau mengajukan lagi misalnya, nanti ditanya sama anaknya. Nah, tadi udah ngerti nih. Tahun, ya. Kamu milih mana? Papamu atau mamamu? Dia bisa milih tuh. Nah, berani nggak si Atalarik maju ke situ? Nah, makanya artinya komunikasikan dengan baik lah. Karena kenapa? Ini anak mereka berdua kok. Berarti sampai saat ini tidak ada komunikasi ya Bang? So Tetap far masih sih, dibatasi? Ya dalam artian ya kayak seperti dulu, maksudnya komunikasi yang Lancar, ngomong berdua intens gitu enggak? Sama sekali sudah tidak enggak, ada ya Bang? agak sulit ya. Mereka cuman oh ini izin ini kelihatannya ya tersiratnya begitu. Oh cuman mau lihat si yang laki, mau lihat yang perempuan, nah, itu doang. Dan itu kan hanya di sekolah ya Bang kabarnya? Betul. Tidak bisa Kasan yang membawa jalan-jalan apa? Nggak pernah. Nggak pernah atau memang tidak diizinkan? Simpulkan sendiri. Itu karena memang
ya eksekusi pertama kan tidak berhasil, makanya tidak ada lagi lanjutan karena kita melihat dari psikologi anak. Kondisi Kasania Malang sendiri bang saat ini ketika mendengar berita ini, Ya, dia mengiyakan memang so tidak far, memberikan. so far kegampangannya ya dia bilang ya nggak usah dipikirin dulu karena dia kan memang fokus lagi syuting. Kemudian apa namanya memang lagi nikmatin dia besarin anak ya, makanya nggak terlalu dia pikirkan. Kalaupun somasi ya somasi aja. Oke, sip.